Tips sukses menjual ramalan bisa umumnya berupa rekomendasi berbayar, stock pick, dan lain-lain. Jadi memprediksi ini saham bakal naik, bakal turun, dan lain-lain. Tips sukses menjadi dukun saham, harus mempromosikan ke publik kalau ramalannya benar. Namanya ngeramal dan ramalannya cuma naik dan turun, pasti banyak benarnya. Ya, fungsinya mempromosikan ramalannya ke publik, kalau kebetulan benar. Kalau salah ya diam aja, wajar, nggak bisa benar terus, bilang aja wajar, disclaimer on, dan lain-lain kalau salah. Dan itu biasa, salah satu yang lain, tips sukses kalau Anda mau berprofesi sebagai dukun saham, sekarang sangat mungkin sangat menarik memamerkan kekayaan dan keberhasilan pribadi untuk memicu hasrat ingin kaya dari calon nasabahnya, kayak gitu. Itulah tips dukun saham yang beda dari dukun yang lain ya. Dukun saham, kalau dukun yang lain biasanya ini pakai tampilan-tampilan yang mengerikan segala macam. Kalau dukun saham itu karena marketnya adalah orang yang pengen cepat kaya, jadi dia harus men-trigger keinginan cepat kaya dengan melihat dia. Misalnya pamer kekayaan, kalau lagi keluar negeri buat podcast, buat video, iklankan stock pick. Kalau punya duit ke New York, di New York nggak usah jalan-jalan, buat video aja menawarkan rekomendasi berbayar Anda supaya Anda terlihat sukses, Anda terlihat hebat, dan layanan jasa kedukunan Anda, layanan jasa rekomendasi Anda sukses. Itu banyak orang sukses di situ. Itu bisa jadi pilihan. Kayak gitu. Atau yang paling murah modal screen cap. Ada banyak juga tips-tips supaya kita punya screen cap yang hijau terus. Tips-tips supaya kita bisa screen cap, orang lihat wah beneran nih orang kaya sukses, Anda bisa jadi dukun saham. Either pakai Photoshop atau banyak tips-tips supaya kita punya screen cap yang hijau, walaupun sebenarnya kita nggak untung, tapi at least jasa kedukunan kita sukses. Tips lain menjadi dukun saham, kita sebaiknya mencari metode yang sesulit mungkin, bahkan seklinik mungkin untuk menarik minat calon customer ramalan Anda. Sama kayak dukun nasib, dukun jodoh gitu. Dukun jodoh nggak bisa pakai hoodie warna putih, pakai jeans, pakai sneakers biasa, terus ngaku sebagai dukun. Dianggap nggak sakti. Kalau saya lagi jalan-jalan di mall, tiba-tiba ada bocah gitu kan, pakai kaos oblong, pakai celana skinny jeans, pakai sandal jepit, terus pegang tangan saya, dia bilang, Anda cocoknya kerja di air. Saya ketawain nih orang. Karena lu nggak ada tampangnya jadi dukun. Lu nggak ketampangan jadi dukun. Kayak gitu. Jadi, kalau mau jadi dukun jodoh, dukun itu, kalau bisa tampilannya serem kan. Tampilannya serem, ada bau-bau tertentu, ada asap-asap, pakai baju hitam, pakai baju-baju nyentrik biar mirip dukun. Biar menunjukkan kalau dukun berbeda dengan kita, orang normal. Jadi kita kalau butuh bantuan datangnya ke dukun. Kalau sama-sama tampilannya ke orang normal, nggak nganggap dia dukun. Itu di dukun real. Kalau di dukun saham, itu butuh metode sekompleks mungkin. Metode yang seklinik mungkin dihubungkan sama pergerakan harga saham sama ombak di laut, sama bintang di langit, mungkin sama api, sama yang biar klinik. Atau grafiknya penuh-penuh garis banget biar kayak sakti. Biar kayak sakti, metode-metode sakti, banyak metode-metode sakti, metode-metode menakutkan di bursa saham itu banyak. Itu goalnya supaya terlihat lebih klinik. Kayak gitu. Karena sama kayak dukun juga, seorang yang menyeramkan semakin dianggap sakti. Metode yang kompleks, yang klinik, yang heboh, yang angkanya banyak banget, yang garisnya banyak banget, biasa dianggap lebih sakti. Kayak gitu. Atau gaya-gayanya gitu, kayak dukun, aneh, ngomongnya ngaco, dan lain-lain, itu seringkali punya daya jual yang menarik untuk jadi dukun saham. Banyak contohnya dan Anda pun bisa meniru untuk jadi dukun saham. Banyak dukun saham sukses. Dari waktu ke waktu saya ketemu, sudah trading 10 tahun, banyak banget saya ketemu dukun saham yang pernah sukses dalam satu periodenya masing-masing. Itu satu.
Mau trading atau enggak terserah. Yang penting punya screen cap. Itu nggak menentukan kesuksesan di dukun saham. Ada komentator saham. Komentator saham itu ya fungsinya ya kayak komentator sepak bola, saya sering banget cerita. Dia rajin membaca, update kondisi terkini di seluruh penjuru dunia, punya ingatan yang kuat terhadap hal positif, negatif. Jadi tips suksesnya. Ini tips sukses komentator saham yang harus tahu, ini harga saham naik karena laporan keuangannya gini, utangnya gini, karena akuisisi perusahaan ini, dan lain-lain. Banyak komentator saham yang mengomentari akuisisi ICBP sampai dealnya, transaksinya, dan lain-lain dipelajari, dibahas akuisisi ICBP waktu ICBP jatuh. Sekarang udah naik lagi. Jadi terlalu serius lah, tapi itulah contoh komentator saham harus menunjukkan kalau dia pintar, berpengetahuan luas, segala macam dipelajari, itu komentator saham. Tujuan komentator saham atau analis saham itu memberikan rekomendasi beli dan mencarikan alasannya. Jadi tujuan komentator saham semua satu, memberikan rekomendasi beli. Karena ya namanya komentator saham kan dapat uangnya digaji sama sekuritas. Digaji sama sekuritas, atau sekarang bisa jadi YouTuber, dapat income juga sebagai YouTuber. Memberikan rekomendasi atau tujuan lain. Jadi tujuannya rekomendasi beli, mau sekarang chaos, mau sekarang resesi ekonomi, depresi ekonomi, perusahaannya rugi dan lain-lain, tujuannya cuma satu, memberikan rekomendasi beli. Dia cariin alasannya aja, itu tujuan ini. Jadi tolong beliin Adaro rugi, nggak apa-apa misalnya. Bilang ke depannya bakal untung, bilang prospeknya. Jadi dia cariin alasannya, rekomendasinya tetap sama, rekomendasi beli. Atau juga membuat harga wajar biar orang mau beli. Misalnya ini riset Adaro gitu 2019 lalu, dia biasanya report kalau Anda pernah baca report sekuritas yang dibuat komentator saham, itu reportnya panjang banget, semuanya bahasa Inggris, jadi bacanya malas, semi-semi nggak ngerti juga gitu. Jadi cuman kenapa reportnya dibuat panjang dan bahasa Inggris biar kerasa pintar kan, waduh ini yang buat kayaknya pintar deh. Karena nggak ngerti, kita cuma lihat akhirnya aja. Target price-nya 2.530. Dianggap semuanya sudah benar, ini sudah benar di harga 1.600, target price-nya 2.530, upside-nya 50%. Dicerita macam-macam pakai bahasa Inggris biar keren. Kayak gitu. Warren Buffett itu cukup mengkritik para komentator saham. Warren Buffett pernah buat quotes terkenal, Wall Street is the only place that people write Wall Street is the only place that people write to in Rolls Royce to get advice from those who take the subway. Jadi cuma di Wall Street, kalau di Jakarta bahasa Indonesianya, cuma di BEI ada orang-orang kaya, konglomerat, dengar nasihat investasi dari analis-analis muda yang ke kantor naik busway, naik Gojek kayak gitu. Sementara yang datang naik helikopter gitu, ditawarin sama komentator saham yang pintar bahasa Inggris, punya informasi-informasi dan lain-lain. Cuma di Amerika pun sama, cuma di Wall Street dengar kayak gitu. Kalau Anda dengar Lo Keng Hong, dia pun sering banget ngebully komentator saham. Atau yang terakhir, itu 3 kasta pertama, bandar, jadi dukun saham bisa, jadi komentator saham bisa. Cuma ya tentunya bagi yang muda-muda lah bisa jadi komentator saham. Kalau dukun nggak ada batas umur, cuma komentator saham biasa muda-muda, fresh graduate gitu, dia bisa jadi komentator saham, gajinya pun cukup oke. Bagi adik-adik mahasiswa bisa masih pilih 2, mau dukun, mau jadi komentator. Atau yang ketiga adalah copet, atau investor, atau trader. Kenapa saya menjelaskan itu? Pertama, memang Anda bisa jadi dukun, jadi investor. Dan ketiga adalah copet, ya istilahnya, kalau istilah saya copet atau investor trader, atau simply kita tuh free rider kayak gini. Yang pengen, intinya gue sih pengen bandar yang naikin, gue ngikut di belakang. Jadi gue nggak mau bayar tiket, bandar sutradaranya kan bandarnya yang nyetir. Ini penumpang berbayarnya, atau misalnya kayak tadi, kalau tadi kan reksadananya
Semua di dalam, gua nyopet di luar. Itulah copet. Kenapa saya jelaskan itu juga? Karena fokus dan tujuan trader atau investor saham itu berbeda dengan tujuan dukun, berbeda dengan tujuan komentator saham. Tujuan komentator saham misalnya tujuan komentator saham itu tujuan investor mencari keuntungan dengan cara mencari peluang di market. Komentator saham bukan itu tujuannya, dukun saham bukan itu tujuannya. Itu meningkatkan nilai portfolio dalam jangka panjang, itu tujuan investor atau copet atau trader. Mengambil calculated risk, mengambil resiko itu ada, tapi kita harus mengatur resikonya, itu tujuan investor. Beda sama yang tadi tujuannya buat harga wajar, buat target price, buat harga wajar, atau meningkatkan, membuat metode analisa yang klinik-klinik, itu tujuan dukun, tujuan komentator. Investor bukan itu tujuannya. Mendapatkan ketenangan dalam berinvestasi. Itulah tujuan investor pada umumnya. Jadi beda. Jadi Anda kalau nggak mau repot, nggak mau pusing, Anda bisa bisa fokus di satu aja. Contoh saya termasuk yang pusing. Karena saya kalau lagi trading jadi copet. Sorenya ditelepon sama bursa. Pak Arga, tolong live di IDX channel ya sore ini. Siap, saya jadi komentator saham di situ. Saya jadi komentator saham karena tujuannya harus terlihat pinter, atau kadang-kadang jadi dukun. Besok harganya naik atau turun gitu kan. Jadi dukun, jadi pusing. Kayak gitu. Boleh mau sekali 3 boleh, cuma lebih pusing yang saya bilang. Atau kalau kita belajar dari Warren Buffett nggak pernah sekalipun ngasih target price. Semua fundamentalis gaya-gayaan buat valuasi. Warren Buffett nggak pernah satu kata pun keluar target price saham ini berapa. Saham Apple targetnya nanti segini, nggak pernah. Kenapa Warren Buffett nggak buat target price? Karena itu bukan tujuan dia. Target price adalah tujuan komentator saham yang ngasih rekomendasi beli supaya orang mau beli. Karena ngelihat wah bakal ke 2.500. Walaupun sama-sama pakai topeng analisa fundamental. Warren Buffett tidak pernah memprediksi kapan harga sahamnya akan naik atau kapan turun, karena itu tujuan dukun. Warren Buffett nggak pernah bilang, nanti tanggal 12 Juni saham Apple gue bakal naik, nggak pernah. Nggak pernah bilang ini saham Airlines yang dia cut loss bakal turun ke harga segini di tanggal segini, nggak pernah. Karena dia bukan dukun. Dia nggak perlu terlihat menyeramkan. Kayak gitu. Itu Warren Buffett. Nggak pernah memprediksi kapan harga naik, kapan harga turun. Nggak pernah buat harga wajar atau buat target price, nggak pernah. Kayak gitu. Tujuan Warren Buffett dan fokus dari Warren Buffett juga fokus bagi trader dan investor adalah fokus melihat kondisi saat ini untuk mencari kesempatan yang ditawarkan oleh market di saham-saham yang masuk kategorinya dan percaya harganya akan naik di masa yang akan datang. Nanti inilah yang coba kita pelajari besok. Jadi cari kategorinya kita saham apa, punya analisa dan punya metode. Jadi analisa dan metode itu beda. Bisa sama, bisa beda. Setiap analisa itu bisa jadi untuk komentator saham atau dukun saham atau bisa jadi metode trading. Itu yang besok akan kita bahas lebih dalam. Pasti ini yang mau saya ini, Warren Buffett nggak pernah buat target price. Harga wajarnya berapa, itu nggak pernah. Nggak pernah memprediksi kapan harga naik, harga turun, karena itu bukan tujuan trader dan investor. Saya pribadi paling males event di TV ketika ditanya, Pak, targetnya berapa nih saham? Aduh, dia bilang. Saya udah malas, saya bilang, target itu harapan saya aja ya. Event harga 2.000, saya bilang targetnya di 5.000. Kenapa pengen? Saya lagi punya, saya bilang. Jadi target itu tujuannya supaya orang mau beli saham tersebut. Kalau harga sahamnya turun, targetnya diturunin. Tapi tujuannya tetap sama, supaya orang mau beli saham tersebut. Gitu. Anda bisa sukses di 3-tiganya atau sukses di satu tentunya lebih mudah. Mau jadi dukun aja, mau jadi komentator aja, mau jadi ini aja, trader aja,